Ya, saat ini saya sedang berada di ruang Komisi 1 DPR. Saat ini tengah persiapan untuk rapat kerja antara Komisi 1 DPR bersama dengan Menkominfo dan Kepala BSSN. Rapat ini digelar dalam rangka membahas perkembangan terbaru terkait adanya gangguan terhadap pusat data nasional yang beberapa waktu lalu mengalami gangguan tersebut mengakibatkan dampak ke sejumlah sektor lainnya, termasuk sektor keimigrasian. Baik Bapak Ibu, bisa kita mulai. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rakor Komisi 1 DPR RI hari ini dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI dan Kepala BSSN, Kamis 27 Juli 2024. Yang pertama kami ucapkan selamat datang yang terhormat Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Ari Setiadi beserta seluruh jajaran. Kemudian Saudara Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian beserta seluruh jajaran. Ada dari Telkom juga. Kemarin katanya Kominfo akan membawa atau mengajak dari Telkom. Lintas Arta ada juga. Jadi seluruh jajarannya. Dan tentu Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, di samping saya didampingi oleh Bapak Abdul Haris Al-Masyari, Wakil Ketua. Kemudian dari anggota yang hadir fisik ini mungkin akan bertambah jumlah 16 orang mewakili 7 fraksi yang sudah hadir. Demokrat belum ada ya, tadi sebenarnya sudah ada. Sudah Pak, ada Pak Anton ya, belum bergabung di ruang ini, dan Nasdem yang juga belum bergabung di ruangan ini. Bapak Ibu, satu pekan terakhir, atau mohon maaf, saya akan bacakan dulu dasar rapat. Komisi 1 mengadakan rapat ini Bapak Ibu sekalian karena kami mencermati bahwa satu pekan terakhir terjadi keresahan di masyarakat menyusul adanya gangguan pada pusat data nasional sementara yang disebabkan oleh serangan siber dengan imbas pelayanan publik kepada masyarakat terganggu. Masyarakat tentunya menginginkan penjelasan dari pemerintah, khususnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta berbagai pihak terkait untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi pasal 46 ayat 3. Jadi juga dasar rapat ini Bapak Ibu sekalian yang menyebutkan dalam hal tertentu wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi. Tadi kita sudah sempat bicara, nanti dijelaskan oleh Pak Menkominfo bahwa saat ini kita tidak mengatakan ada kebocoran data, paling tidak belum diketahui, tapi kegagalan dalam perlindungan data pribadi kita anggap sudah terjadi. Makanya kita minta penjelasan dan itu sesuai dengan undang-undang bahwa harus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian merujuk pada penjelasan dari Kementerian Kominfo, ini mungkin ada update lagi, nanti silakan Bapak, bahwa ada 210 instansi pemerintah, pusat maupun daerah yang terdampak serangan peretas. Serangan ini menimbulkan gangguan pada server PDN sementara di berbagai sektor publik, berimbas pada beragam bentuk pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Ini kami juga minta dijelaskan lebih lanjut. Kementerian ada berapa sebetulnya lembaga yang terdampak dan layanan publik seperti apa yang akan terganggu.
Kemudian kami juga menyimak penjelasan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Lejen TNI Purnawirawan Hinsa Siboyan, yang mengatakan bahwa untuk sementara ini disebabkan oleh serangan siber menggunakan ransomware yang disebut Brainchipper. Ransomware ini merupakan pengembangan dari Lockbit 3.0. Sementara itu, Pak Budiari selaku Menkominfo menyampaikan bahwa ada permintaan dari peretas, yaitu uang tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Kami juga minta penjelasan lebih lanjut. Artinya pemerintah telah tadi untuk memenuhi undang-undang perlindungan data pribadi telah menjelaskan langkah-langkah, telah menjelaskan. Namun demikian apa yang dilakukan kami anggap belum cukup penjelasannya terkait pasal 47 di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang menyatakan pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan pribadi. Bapak Ibu di depan, pasal ini bagi kami ketika harus menunjukkan pertanggungjawaban, artinya paling tidak Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada publik langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya publik tenang, karena ini terkait layanan publik dan juga data publik. Kami pahami bahwa ada hal sensitif yang mungkin sifatnya rahasia, yang menyandera kita saat ini mungkin juga mencermati rapat hari ini, sehingga silakan nanti yang bisa disampaikan ke publik disampaikan, yang bagi Bapak Ibu itu sifatnya tingkat kerahasiaan tinggi tidak perlu disampaikan. Tidak dipungkiri bahwa serangan ransomware terhadap PDN sementara di Indonesia menjadi peringatan serius bagi kita semua terkait pentingnya keamanan siber dalam infrastruktur data nasional, karena kita tahu kita juga tengah berada di era digital dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Indonesia Maju 2045 dengan mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Demikian tadi pendahuluan rapat ini agar dapat fokus terhadap poin-poin tadi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Menkominfo dan Kepala BSSN untuk menyampaikan penjelasan terkait perkembangan penanganan gangguan pusat data nasional sementara. Silakan Pak Budiari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 1 DPR RI, Wakil Pimpinan Komisi 1 DPR RI, para anggota Komisi 1 DPR RI, Pak Hinsa, Kepala BSSN dan tim, Pak Wamen, Sekjen dan seluruh peserta rapat di sore hari ini. Bisa ditampilkan slide pertama mengenai serangan ransomware per negara di. Saya interupsi sebentar. Saya lupa buka rapatnya. Saya belum minta persetujuan. Jadi ini tadi saya sudah sampaikan. Nanti kalau memang ada yang rasim betul silakan. Tapi ini keinginan publik juga pada ada penjelasan berikut. Jadi rapat kita buka dengan sifat terbuka. Sepakat Bapak Ibu ya. Silakan lanjut Pak. Terima kasih Bu Ketua. Langsung ke slide. Ini serangan ransomware di negara di tahun 2022-2023. Slide berikutnya kita bisa lihat ini ransomware, tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware, dan yang terbesar adalah Amerika Serikat 40,34%, Kanada 6,75%, Inggris 6,44%, Jerman 4,92%, dan Prancis 3,8%. Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama. Dan virus ransomware yang menyerang Indonesia ini adalah versi yang terakhir, latest version. Jadi versi yang terakhir sehingga menjadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini kita bisa melihat gambaran peringkat negara dalam indeks pertahanan siber di tahun 2022-2023. Ini hasil studi dari FIP Technology Review Insight di 2022, di mana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20. Kalau kita bisa lihat Australia, Netherlands, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, dan berikutnya, kita masuk dalam terbawah
dengan Meksiko, India, Brasil, Turki, dan Indonesia. Jadi harus juga jadi perhatian kita semua sebagai negara dan bangsa bahwa keamanan siber kita masih perlu peningkatan yang lebih. Lanjut slide berikutnya, bagaimana pemetaan gangguan pusat data nasional sementara PDNS 2 di Surabaya. Ekosistem pusat data nasional sementara bisa kita lihat ada 3, yang PDNS 1 di Serpong, PDNS 2 di Surabaya, dan Polsite di Batam. Yang PDNS yang pertama di Serpong itu miliknya PT Lintas Arta, sedangkan PDNS 2 di Surabaya dan Polsite di Batam itu milik PT Telkom. Ransomware adalah jenis perangkat lunak rusak yang mencegah pengguna untuk mengakses sistem baik dengan mengunci layar sistem maupun mengunci file pengguna hingga uang tebusan dibayarkan. Betul bahwa para peretas ini meminta tebusan 8 juta US dollar. Jadi identifikasi gangguan. Yang pertama terjadi gangguan pada PDNS 2 di Surabaya berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brand Cheater Ransomware. Pasca penemuan ransomware ditemukan upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul sekitar 23.15 waktu Indonesia Barat yang memungkinkan aktivitas malicious berbayar beroperasi. Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat, di antaranya melalui instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 waktu Indonesia Barat diketahui Windows Builder mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Slide berikutnya. Jadi status layanan PDNS 2 per 26 Juni 2024. Instansi pengguna yang terdampak layanannya yaitu kementerian lembaga ada 30, provinsi ada 15, kabupaten ada 148, dan kota ada 48. Total ada 239 kementerian lembaga daerah yang terdampak. Selanjutnya instansi pengguna layanan yang tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS 2 hanya data backup, yaitu kementerian lembaga ada 21, provinsi 1, kabupaten 18, dan kota 3, di mana total ada 43 instansi kementerian lembaga daerah yang tidak terdampak. Instansi pengguna yang berhasil recovery layanan adalah Kemenko Marves, layanan perizinan event, Kemenkumham, layanan keimigrasian, LKPP, layanan sikap, Kemenak, Sihalal, dan Kota Kediri. Ini untuk ASN digital. Slide berikutnya. Dari analisis dampak kita bisa melihat kita berada dalam dampak yang kritikal dan major, di mana dampak sistem ini adalah gangguan total atau parsial fungsi utama, hilangnya data dan tidak dapat diakses ke VM atau virtual mesin. Dampak pada layanan dan finansial bisa terjadi dan semua tenan terdampak. Itu di level yang kritikal. Sedangkan di level yang major, failure dari satu fitur namun tidak terdampak layanan atau aplikasi, di mana low performance pada aplikasi dan dampak terhadap banyak tenan. Lanjut slide berikutnya. Menurut tugas, kewenangan, dan dasar hukum instansi terkait, tugas Kementerian Kominfo mendapat mandat untuk 1. Melindungi kepentingan umum dari segala gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan melakukan pemutusan akses, ini di pasal 40 Undang-Undang ITE, melakukan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan, pasal 35, koordinasi pengawasan dengan KL lain, pasal 35, dan melakukan penyelenggaraan pusat data nasional, pasal 27 Perpres 95 tahun 2018. Sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN mendapat mandat untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keamanan siber dan sandi. Ini menurut pasal 3 Perpres 28 tahun 2021. Turut menentukan kriteria teknologi penyimpanan data yang tidak tersedia dalam negeri. 3. Mengatur ketentuan perlindungan keamanan sistem elektronik dari ancaman dan serangan. Dan yang keempat, memberikan pertimbangan kelaikan keamanan pusat data nasional, pasal 30 Perpres 95 tahun 2018.
Sedangkan kepolisian negara Republik Indonesia mendapat mandat untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan, penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat, pasal 2 Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian, dan yang kedua melakukan penyidikan tindak pidana ITE sesuai ketentuan dalam hukum acara pidana pasal 42 Undang-Undang ITE. Vendor penyelenggara yang pertama Migas AK selaku penyelenggara PDNS 1 di Serpong, dan yang kedua adalah Telkom Sigma selaku penyelenggara PDNS 2 di Surabaya. Setelah kita melakukan koordinasi dan rapat-rapat maraton, kami sudah memutuskan to-do list dari masing-masing kementerian lembaga dan tugasnya. Yang pertama adalah first response, terdiri dari Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, Kementerian Lembaga Daerah, itu dalam minggu ketiga Juni. Inventarisasi tenan terdampak sama Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, Kementerian Lembaga Daerah di akhir atau minggu ketiga Juni. Pemetaan aset sampai akhir minggu ini sudah jelas. Stipulasi surat kewajiban backup, jadi Kominfo, KSO, PDNS dan Kementerian Lembaga Daerah sampai dengan minggu keempat bulan Juni. Terus penyusunan strategi dan pedoman recovery layanan, ini juga minggu ini sudah bisa diselesaikan. Nah, forensik, Kominfo, KSO, PDNS dan Badeskrim diharapkan dalam minggu pertama Juli sudah jelas. Selanjutnya penyusunan shortlist dan recovery layanan prioritas, Kominfo, KSO, PDNS, Kementerian Lembaga Daerah itu diharapkan sampai akhir Juli bisa kita recovery total. Selanjutnya pemulih layanan yang memiliki backup, ini dilakukan oleh Kominfo, KSO, PDNS, BSSN dan Kementerian Lembaga Daerah diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai. Lanjut, itu jangka pendek. Selanjutnya adalah strategi pemulihan layanan jangka menengah dan panjang, di mana jangka menengah kurang dari 3 bulan. 3 bulan sejak insiden, jadi full recovery layanan PDNS 2 KSO termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa dituntaskan. Redeploy layanan tenan itu minggu ketiga Agustus 2024, melakukan perbaikan SOP minggu kedua Agustus 2024, dan evaluasi tata kelola PDNS minggu kedua Agustus 2024. Ini melibatkan stakeholder, seluruh stakeholder yang ada. Sedangkan jangka panjang untuk lebih dari 3 bulan sejak insiden, kita akan melakukan audit PDNS 1-2 oleh pihak ketiga yang independen sesuai dengan SMKI Perban nomor 4 tahun 2021, di mana target minggu ke-4 September semua audit sistem keamanan PDNS kita bisa dituntaskan. Selanjutnya adalah implementasi hasil audit, diharapkan selesai di akhir November 2024. Lanjut, perbaikan sistem secara komprehensif, berkelanjutan dan permanen. Ada 3 ranah, yaitu people, dan proses, dan teknologi. Dalam people, kita melihat peningkatan awareness bagi tenan untuk backup dan keamanan data, peningkatan kapabilitas cyber security para administrator, dan optimalisasi CISOC, Cyber Security Operation Center. Sedangkan untuk prosesnya, kita akan melaksanakan yang pertama panduan penanganan insiden CISOC, pengamanan sistem full scanning, VA, pentest, dan stress test. Tenan wajib mengajukan permohonan tiket backup ke call site Batam. Yang berikutnya pemetaan layanan kritikal. Jadi mana layanan yang betul-betul kritikal dan bisa mengganggu pelayanan publik. Menyusun dokumen pendukung penyelenggara sistem informasi, BCP, Capacity Planning Security, SMKI, dan lain-lain. Improvement monitoring log and activity. Selanjutnya deep analysis terhadap data ancaman serangan siber, dan termasuk juga early warning system. Sementara di aspek teknologi memiliki zona DC temporary sebagai DRC atau Disaster Recovery Center untuk high capability, memiliki Environment Production DRC for site backup data, melengkapi endpoint security solution, antivirus, IDR, ini istilah kami semua, OS, hardening, disable, dan sebagainya, melengkapi network security solution, ini sandboxnya, NGW, FW, IDS, IPS, data loss prevention, dan sebagainya, serta mengatur end user level security.
virtualization disable, macros in office file, cyber security awareness training, dan sebagainya. Yang terakhir, kesimpulan dan langkah tindak lanjut bahwa dalam jangka pendek, yang pertama melakukan forensik dan assessment dengan terus berupaya melakukan decrypt dan penguatan atau hardening di seluruh ekosistem, paling tidak di Surabaya, Serpong, dan Batam. Yang kedua, mengeluarkan keputusan Menteri Kominfo untuk mewajibkan kementerian lembaga daerah memiliki backup data. Dan yang ketiga, meminta seluruh vendor untuk update teknologi keamanan sumber terbaru dan termutakhir. Sedangkan dalam jangka menengah, setelah hasil forensik dan assessment dirilis, maka bisa dilakukan penyusunan arsitektur ekosistem PDN yang memiliki tingkat keamanan siber berkelanjutan dan permanen. Kesimpulan akhir, pemerintah sedang menyusun dan melakukan langkah-langkah strategis yang cepat, komprehensif, dan terpadu di level nasional untuk melakukan pemulihan dan perbaikan sistem secara menyeluruh lintas kementerian dan lembaga serta daerah. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri Komunikasi dan Demikian Informatika. pernyataan yang diberikan oleh Kepala BSSN. Menkominfo terkait progres penanganan pusat data nasional yang sebelumnya sempat mengalami gangguan. Wabarakatuh.